Selamat datang kembali di channel ini. Channel ini akan menyajikan berita-berita update tentang cryptocurrency. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like dan share. Berita update pertama datang dari blockchain Polkadot dan Kusama. Setelah beberapa hari dunia kripto tersedot perhatiannya oleh Cardano dan Solana yang menunjukkan kinerja luar biasa, kini Polkadot dan Kusama juga menunjukkan hal yang sama. Menjelang dimulainya lelang parachain Kusama, harga KSM yang merupakan token Kusama, melonjak hampir 30% di hari kemarin, dan hari ini pun Kusama sudah naik 20%. Dengan antisipasi yang dibangun menjelang lelang parachain ini, token DOT pun ikut melonjak. Harga token asli Polkadot telah meroket dalam 24 jam terakhir ke level $30. Kenaikan ini membuat token DOT naik ke peringkat 9 di jajaran market kapitalisasi pasar kripto terbesar. Polkadot hanya berjarak sekitar $1 miliar dengan Solana. Salah satu pendorong momentum terbesar untuk ekosistem Polkadot dan Kusama adalah lelang parachain yang akan datang, di mana proyek bersaing untuk mendapatkan suara komunitas untuk mendapatkan salah satu slot terbatas yang tersedia untuk diluncurkan di jaringan. Alasan lain untuk kekuatan Polkadot baru-baru ini adalah banyaknya aliran dana untuk proyek yang tertarik untuk mendapatkan slot parachain untuk diluncurkan di jaringan. Dalam sebuah pengumuman kemarin, protokol pinjaman dan staking DeFi yang didukung Polkadot, Parallel Finance mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan $22 juta dalam pengumpulan pendanaan yang bernilai $150 juta. Pendanaan ini dipimpin oleh Polychain Capital dengan partisipasi dari investor industri termasuk Lightspeed Ventures Partners, Slope Ventures, Blockchain Capital, dan Alameda Research. Jika jaringan Kusama dapat melanjutkan proses pelelangan dengan lancar dan membuka jalan untuk memulai proses di jaringan Polkadot, permintaan token Kusama dan token DOT dapat meningkat dan ini dapat menyebabkan harga kedua token itu naik lebih tinggi. Berita update berikutnya datang dari perseteruan antara XRP Ripple dengan SEC. SEC adalah United States Securities and Exchange Commission, disingkat SEC, atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Kasus XRP ini bermula saat SEC mengambil tindakan terhadap Ripple pada Desember tahun 2020. Ketika itu, SEC menuduh bahwa penjualan token XRP yang sedang berlangsung merupakan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar dan bukan cryptocurrency. Pada persidangan terakhir, tim hukum Ripple telah mengajukan mosi yang bertujuan agar anggota SEC mengungkapkan kepemilikan XRP mereka. Mosi tersebut juga akan mengungkapkan kebijakan izin awal SEC tentang cryptocurrency termasuk ETH, XRP, dan BTC. Jika berhasil, mosi tersebut akan membuat anggota Komisi Sekuritas dan Bursa AS menghasilkan dokumen tentang apakah karyawan SEC diizinkan untuk memperdagangkan mata uang kripto. Gerakan Ripple ini, secara khusus mencari informasi tentang kepemilikan XRP pada karyawan SEC. Hal ini juga bertujuan untuk menemukan keputusan izin awal SEC tentang XRP, Bitcoin, dan Ethereum. Dan juga data tentang kebijakan apapun yang dapat mencegah karyawan SEC berdagang di cryptocurrency tersebut. Kasus XRP ini berjalan lambat dan berlarut-larut. Masih belum jelas kapan gugatan itu kemungkinan akan berakhir. Perkiraan terbaru dari pengacara komunitas Ripple, Jeremy Hogan menunjukkan bahwa kasus ini belum akan berakhir hingga awal 2022. Berita update berikutnya, lagi-lagi berasal dari Cardano dan Solana. Apakah benar ada hubungan kerjasama antara Cardano dengan Solana? Hoskinson, bos dari Input Output Global berbicara tentang apa yang diperlukan agar kedua proyek, Cardano dan Solana akan berkolaborasi. Hoskinson menjawab salah satu pertanyaan tentang kolaborasi antara Cardano dan Solana, bahwa hal itu adalah keputusan komunitas jika mereka menyetujuinya. Syarat apa saja yang dibutuhkan untuk kerjasama dengan Cardano? Dalam hal membentuk kemitraan, Hoskinson menyatakan, jika hal seperti itu terjadi, itu akan terjadi baik melalui tujuan ekonomi, teknik,
atau ilmiah. Dengan kata lain, alasan untuk bekerja sama seharusnya tidak ditentukan oleh popularitas Solana saat ini dan pergerakan harga yang kuat. Sebaliknya, ia menyambut baik kerjasama jika mereka menemukan kepentingan bersama dalam memecahkan masalah yang sama. Namun, sampai sekarang, tidak ada hubungan antara kedua proyek tersebut. Berita selanjutnya datang dari negara tetangga kita Singapura, yang mulai memberi izin adopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran secara legal. FOMOPay, sebuah perusahaan fintech yang berbasis di Singapura, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh lisensi dari otoritas Singapura, untuk menyediakan layanan pembayaran token digital. FOMOPay didirikan pada tahun 2015 dan dimulai dengan membantu pedagang online dan offline untuk terhubung ke metode pembayaran digital, termasuk e-wallet dan kartu kredit. Saat ini, perusahaan melayani lebih dari 10.000 pedagang di retail, telekomunikasi, pariwisata dan perhotelan, makanan dan minuman, pendidikan dan e-commerce. Izin ini tentu memberikan angin segar terhadap adopsi teknologi keuangan berbasis blockchain. Berita update berikutnya datang dari blockchain Arwev. Penyimpanan data koin Arwev meningkat 80% dalam sehari, mencapai tertinggi sepanjang masa. Arwev adalah blockchain yang memberdayakan apa yang disebut timnya sebagai permaweb, yaitu jaringan yang memungkinkan penyimpanan file di jaringan terdesentralisasi, di mana file tersebut mudah diakses dan hampir sepenuhnya tanpa sensor. Setelah disimpan, file hampir tidak mungkin dihapus. Proyek pencatatan permanen publik merupakan fungsi utama untuk blockchain ini. Menurut data CoinMarketCap, Arwev meroket sebesar 78,3% dari level terendah kemarin di $39,44 ke level tertinggi $69,59, harga yang belum pernah dicapai koin ini sebelumnya. Pada saat video ini dibuat, Arwev juga naik sekitar 10,2% dan naik ke posisi 53 kripto terbesar mengungguli BitTorrent. Berita update berikutnya datang dari El Salvador menjelang adopsi Bitcoin di negara tersebut. Komisi Keuangan Majelis Legislatif El Salvador telah menyetujui dana perwalian $150 juta untuk mendukung rencana negara untuk membuat tender legal Bitcoin. Menurut pengumuman dari Majelis Legislatif El Salvador, dana tersebut akan membantu meluncurkan bonus Bitcoin $30 yang akan diterima warga saat mereka mendaftar ke dompet Chivo, yang mendukung konversi mata uang kripto menjadi dolar. Presiden El Salvador Nayib Bukele mengatakan, bahwa warga akan memiliki pilihan apakah akan mengunduh aplikasi, meskipun bonus $30 hanya akan ditawarkan dalam Bitcoin. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 200 ATM untuk mendukung transaksi Bitcoin. El Salvador memperkirakan memiliki 50.000 pengguna Bitcoin hari ini dan mengharapkan untuk meningkatkan jumlah itu. Tidak jelas apakah jumlah itu hanya akan mencakup pengguna cryptocurrency aktif, atau siapapun yang akan mendaftar ke dompet Chivo.